Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Putri Mulia Belian with study number 2302901. Here I will explain about the example of Bloom taxonomy. Bloom taxonomy is a hierarchical structure that identifies thinking scale ranging from low to highest level. Jadi, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang menjelaskan keterampilan berpikir dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi. Nah, taksonomi Bloom ini memiliki beberapa verb, yaitu dari C1 hingga ke C6. So, the C1 is remember, C2 is understand, C3 is apply, C4 is analyze, C5 is evaluate, and the last is C6 is create. The example number 1 is C1 is remember. Who is the mathematician knew as the father of geometry? Nah, pada pertanyaan ini dituliskan siapakah matematikawan yang dikenal sebagai bapak geometri. Nah, pada soal kali ini dia termasuk ke dalam remember atau mengingat karena pada soal ini kita hanya diminta untuk menyebutkan siapa bapak geometri tersebut tanpa harus diawali dengan memahami atau menganalisa. The sample 2 is C2 is understand. Why does a triangle have a sum of 180 degrees angles? Explain in your own words. Nah, di sini dalam pertanyaannya adalah mengapa segitiga selalu memiliki jumlah sudut 180 derajat. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Mengapa pertanyaan ini masuk ke dalam C2 atau understand? Karena pada pertanyaan ini ada verb yang digunakan berupa explain atau menjelaskan. Di mana ketika kita menjelaskan suatu permasalahan, maka kita diperlukan untuk memahami apa yang menjadi permasalahan tersebut. The sample 3 of or C3 is apply atau menerapkan. A ladder is leaning against a wall with a height of 4 meters and the distance to the wall is 3 meters. Use the Pythagorean theorem to calculate the length of the ladders. Nah, jadi dalam pertanyaan ini, sebuah tangga disandarkan ke dinding dengan ketinggian 4 meter dan jarak kaki tangga ke dinding adalah 3 meter. Gunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang tangga. Nah, pada soal tadi, kita telah menggunakan verb atau kata kunci berupa use. Nah, di sini, siswa diminta untuk menghitung panjang dari tangga menggunakan teorema Pythagoras, di mana ini merupakan contoh dari penerapan pemahaman siswa dan atau materi yang diketahuinya dalam konteks kehidupan nyata untuk menentukan panjang sisi miring, atau yang pada soal ini adalah berupa tangga. The example 4 is C4 is analyze. Two students measure the height of a building using shadow and get different result. Analyze what factor gives the difference in the measurements result. Jadi, pada pertanyaan kali ini, itu dua siswa mengukur tinggi dari sebuah gedung menggunakan bayangan dan memperoleh hasil yang berbeda. Analisislah menurut kamu apa yang menyebabkan perbedaan hasil pengukuran tersebut. Nah, pada soal kali ini kita menggunakan kata kunci atau verb berupa analyze. Nah, pada soal ini, siswa didorong untuk dapat menganalisis kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam pengukuran tersebut. Karena tadi memiliki dua hasil yang berbeda, maka siswa diminta untuk menganalisis apa yang menjadi faktor yang membedakan hasil dari kedua siswa tersebut. Example 5 or C5 is evaluate atau mengevaluasi. A student use the quick multiplication method to calculate 49 times 51 by 50 minus 1 times 50 plus 1 equals 2,500 minus 1 equals 2,499. Evaluate whether this method will always be correct.
Nah, pada soal ini, seorang siswa menggunakan metode perkalian cepat untuk menghitung 49 dikali 51 dengan cara 50 dikurangin 1 dikali dengan 50 ditambah 1 sama dengan 2500 dikurang 1 sama dengan 2499. Evaluasilah menurutmu apakah metode ini akan selalu benar. Nah, pada soal kali ini kita menggunakan kata kunci berupa evaluate atau meminta untuk evaluasi. Hal ini yang menyebabkan mengapa soal ini masuk ke dalam kategori C5 atau evaluasi. Nah, soal ini juga mendorong siswa untuk mengevaluasi kebenaran metode dari yang sudah digunakan siswa tersebut, memahami apakah konsep ini akan selalu benar jika digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang lain. And the last, we have C6 is create atau mencipta. Create a new number pattern that has its own rules. Explain the rules you create and write the first 5 terms. Nah, pada soal ini, siswa diminta untuk menciptakan sebuah pola bilangan baru yang memiliki aturan tersendiri. Jelaskan aturan yang kamu buat dan tuliskan 5 suku pertamanya. Kenapa soal ini termasuk ke dalam C6 atau mencipta? Karena kita menggunakan kata kuncinya berupa create atau menciptakan. Pada soal ini, siswa diminta untuk membuat atau menciptakan sebuah bilangan baru atau pola bilangan baru, dan kemudian siswa diminta untuk mencatat atau menuliskan 5 suku pertama dari bilangan yang dia ciptakan. So, that's all about my explanation. Thank you for your attention. Sorry for any mistake. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.